Oke, semuanya, selamat sore. Banyak banget yang nanya, Bang, Mudeng gimana bang? Bang, Mudeng gimana bang? Dan jujur, aku bingung ya, kenapa? Karena aku nggak pernah merekomendasikan Mudeng ini, tapi pada ditanyain. Dan mungkin karena terlalu hype juga ya, belakangan dan beberapa bulan yang lalu ya. Hype banget dan sangat-sangat hype. Dan ya aku pernah kecipratan cuan dari Mudeng 100% doang pada waktu itu, dan nanti aku kasih lihat. Dan kita akan membahas di sini ya tentang apakah Mudeng ini menjadi pertanyaan kan kayak gini. Bang, aku nih udah cuan Mudeng, ya kan? Aku beli di 0, tit, udah sampai 0, tit, aku nggak jual dan sekarang minus. Apakah masih bisa balik ke sana ya? Oke, kita akan bahas dari segi fundamental dan segi teknikalnya, tapi lebih ke teknikal ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam 30 hari terakhir Mudeng udah minus sekitar 58%. Cukup gede gitu. Nah, aku pernah cuan 100% dalam waktu beberapa hari saja ya. Nah, ini dia. Waktu itu aku averaging di 0,35 dan Mudeng sempat sampai 0,7 kalau nggak salah. Dan aku lepas itu di 0,6 sekian gitu ya. Hampir 100% tapi nggak sampai. Nah, ini sinyalnya ya. High risk meme DCA season, Mudeng spot. Possible reward, padahal aku incer di situ dia naiknya cuma 55%, tapi dikasih bonus sampai sekitar ya 80%. Ya lumayan lah ya dalam beberapa hari. Dan waktu itu langsung nge-spike gitu. Ya, langsung nge-spike, langsung naik dan sampai akhirnya dia nggak pernah naik-naik lagi, dan itu adalah kenaikannya yang terakhir. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, newsnya apa waktu itu? Kalau nggak salah waktu itu newsnya adalah Mudeng bakal listing di Coinbase. Yang artinya itu udah kenaikan 100% sehari, harusnya udah bisa jadi momentum untuk exit. Kalau untuk aku pribadi ya, aku udah exit di saat tersebut. Karena udah naik sekitar 70-80% tuh ngincar apa lagi, brother. Gitu, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat secara fundamental, ya biasa gitu kan. Meme pada umumnya all time high-nya 0,69, 0,7 let's say ya kan. Dan supply-nya juga nggak micin-micin amat, masih masuk akal. Dan Mudeng ini sekarang udah ditinggalin dan MCAP-nya udah terjun ke 400. Padahal kemarin Mudeng itu udah sempat di market cap 100 kok nggak salah ya. Kalau nggak salah aku lah ya, kalau nggak salah tuh di 80-an gitu. Oke. Nah, untuk fundamental ya no bacot, karena itu adalah meme coin pada umumnya di zaman sekarang yang supply-nya cuman ya paling 1B ya, 1B, kemudian harganya juga ya di atas 0,1 dolar, dan ya mungkin OTW 1 dolar atau 1 dolar merupakan targetnya. Dan di sini banyak banget yang mengeluhkan satu hal, yaitu adalah Mudengnya nggak di TP ya. Sekali lagi di sini disclaimer on, aku tidak mau menjelek-jelekan orang lain atau siapapun yang merekomendasikan Mudeng ini, karena jujur aku sedih di komentar aku. Banyak yang menjelekin si salah satu influencer atau CT yang bilang walah FOMO Mudeng 1 dolar 1 dolar. Dan jujur di sini aku kenal sama orangnya guys, dan orangnya itu baik banget sebenarnya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini bener-bener high down pressures banget. Dan aku ingat aku entry itu waktu di sini ya, sekitar di sini 0,34-an, dan kemudian habis itu langsung nge-spike sampai hampir 100%. Kemudian aku jual kalau nggak salah ya sekitar segini ya. Pokoknya kalau nggak salah 80%-an ya. Aku udah jual dan aku nggak pernah masuk lagi. Dan dari kenaikannya yang terakhir itu di tanggal 3 Desember, karena waktu itu Vitalik kalau nggak salah itu ngasih dana ke Mudeng, plus Mudeng itu listing di Coinbase. Dan sampai detik ini, bukan dari all time high-nya, sampai detik ini dari tinggi terakhir itu Mudeng udah minus 83%. Dan dari all time high-nya yang waktu itu juga itu Mudeng udah minus sekitar 83, 80 berapa nih? 80 lah, let's say 84%. Ya, cukup tragis ya. Cukup tragis untuk sebuah koin yang 0,0 sekian naik kemudian nggak dijual. Yang naiknya padahal bahkan udah banyak yang beli di 0,2 atau 0,1-an yang udah naik berapa kali itu ya, tapi nggak dilepas. Dan akhirnya iya, karena apa? Karena itu tadi targetnya kurang realistis ya. Untuk sebuah koin yang sebenarnya misalnya kalian yakin bisa atau enggak pun 1 dolar, misalnya ini targetnya 1 dolar nih contoh ya,
itu nggak salah kalau kalian TP itu 50% atau berapa persen dan sisakan moonback untuk kenaikan yang lebih tinggi. Karena di sini ini pada terlalu rakus atau serakah kalau menurut aku pribadi. Semua backnya atau udah TP, ada yang udah TP bahkan, bang udah TP bang, aku masuk lagi di bawah, kemudian udah sempat naik lalu sangkut dan selesai, kayak gitu. Ya jadi itu nggak bisa kita salahkan influencernya si A si B, karena memang market crypto tuh kayak gitu guys ya. Tuhan memang maha pengampun, tapi market crypto nggak kenal ampun. Jadi bagi kalian yang udah ngerasa sangkut di sini, ya udah, aku nggak bisa bilang apa-apa juga lagi. Kenapa? Karena ya kalau udah sejenis meme, udah hit and run, wah jangan ngarep deh ya kan. Ini aja plan aku udah jebol nih ya. Padahal plan aku tuh sampai di sini dia baru mantul. Tapi apakah dengan one last spike lagi, karena ini adalah the only left ya, support left ya, support terakhir yang tersisa, dia akan kesini dan bisa ya, karena waktu itu ya jujur itu banyak banget Mudeng Army yang selesai, dan padahal di sini tuh udah jelas banget untuk pattern yang terbentuk itu adalah double top selesai. Jadi gimana menurut kalian, kira-kira apakah Mudeng masih bisa naik atau adakah Mudeng akan listing di Binance ya, sehingga harganya akan ke $1 ya. Silahkan gunakan resiko kesiapan masing-masing dan gunakanlah akal sehat kalian dalam trading ya. Di sini aku tidak menghujat siapapun, ngejudge siapapun, karena ya inilah market crypto, tidak ada yang bisa saling salah menyalahkan karena sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. See you in the next video.